MC bisa dimulai. Selamat malam, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu Namo Buddhaya. Tepat pada tanggal 16 Mei 2022, kita akan memperingati Trisuci Waisak, seperti yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kita kembali mengadakan sebulan pendalaman Dhamma, mulai tanggal 16 April hingga 15 Mei 2022. Acara SPD ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, juga pada hari Senin dan Selasa. Jadwal selengkapnya bisa dilihat di poster. Pada hari selain hari Minggu, SPD diadakan pada pukul 19.00, sedangkan pada hari Minggu pada pukul 9.00. Saya informasikan, Puja Bakti SPD masih dilakukan secara online. Puja Bakti pada hari ini akan diisi oleh Atta Silani Karuna Sarani dengan topik memperkuat keyakinan untuk membangun kedamaian. Para umat yang berada di rumah harap mengikuti secara online Puja Bakti pada malam hari ini. Pemimpin Puja Bakti menyalakan lilin dan dupa, diiringi oleh lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungan-Mu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Nama Karapata dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, para Bapak Ibu yang berada di rumah, marilah kita mengawali Puja Bakti pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamha mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawasata. Yasajamayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehi tang bhagawantang sasadhammang sasawaka sanggang abhibhajayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Andamayang bodhasa bhagavato pabhavakanamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang pancasika pada padang banamase. Panatipata Weramani sikapadang samadhiyami. Adinadhana Weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani sikapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikapadang samadhiyami. Sorameraya majapamadhatana. Weramani sikapadang samadhiyami. Andamayang buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Andamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacatang weditabo vinyuhi. Ting.
Andamayang sangganusatinayang karomase Sopatipanno bhagavato sawaka sanggo Ojo patipanno bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Samiji patipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang jatari purisa yugani atha purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punyaketang lokasa ti Andamayang saca kiriya gatayo Bhanamase Nati me saranang anyang Buddhum me saranang warang Ethena saca wajena Sotite hotu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabbada. Silakan dibuka Bojangga Parita halaman 97. Andamayang Bojangga Paritang Bhanamase Bojangga Sati Sangkato Dhammanang Wijayo Tata Wiriyam Pete Pasade Bojangga Jatata Pare Sammadupe Kabojangga Satete Sabadasina Monena Samadakata Bhavita Bahulikata Sangwatanti Abinyaya Nibhanaya Cabodiya Etena saca wajena Sotite hotu sabbada Ekasming samaye nato Mogalanan cakasapang Kilane dukite diswa Bojangge satade sayi Tecatang abinandetwa Roga mucing sutangkane Etena saca wajena Sotite hotu sabbada Eka dadhammarajapi Gelanye nabipilito Conda tere natanyewa Bhanna petwa nasadarang Samodhit waca abada Tamha wadhasitan naso Etena saca wajena Sotite hotu sabbada Pahinna teca abada Tekna nampi mahesinang Magahata kilesawa Batanopati dammatang Etena saca wajena Sotite hotu sabbada.
Selanjutnya meditasi dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, para Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, silakan mempersiapkan diri, ambil posisi duduk yang rileks namun tetap tegak sehingga dapat menopang meditasi kita semua lebih kurang 10 menit ke depan. Silakan gunakan objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Dhamma Desana oleh Atasilani Karuna Sarani dengan topik memperkuat keyakinan untuk membangun kedamaian. Kepada Atasilani kami persilakan untuk bisa memulai Dhamma Desananya. Ya, terima kasih kepada MC Ibu Sofia Teja yang pada malam hari ini telah mempersilahkan kepada saya untuk dapat memberikan sedikit dhamma pada malam hari ini. Ya, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma Soti Hotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini saya sesuai dengan temanya, yaitu memperkuat keyakinan untuk membangun sebuah perdamaian. Nah, kita ketahui sebagai umat Buddha, kita sendiri memiliki yang namanya keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Yang pertama, pasti yakin bahwa kita memiliki yang namanya agama. Nah, itu adalah keyakinan yang pertama. Saya yakin memilih agama Buddha. Nah, sudah yakin ya? Sudah yakin. Padahal dari 6 agama nih, tapi sudah yakinnya dengan agama Buddha. Ya, tentu kita di dalam agama Buddha juga telah diajarkan yang namanya apa itu keyakinan. Atau dalam bahasa Palinya disebut saddha, keyakinan. Nah, keyakinan dalam agama Buddha sendiri itu bukan hanya keyakinan bahwa oh saya yakin saya beragama Buddha. Buddha itu siapa ya? Buddha. Ada rupanya, ada face-nya. Nah, kita bisa melihatnya, ada bentuknya. Nah, bukan seperti itu. Tetapi keyakinan dalam agama Buddha ini adalah yakin terhadap Tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangha tentunya. Ya, kita sebagai umat Buddha sendiri di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa keyakinan terhadap agama Buddha merupakan salah satu dari 5 keyakinan yang dimiliki oleh seorang umat Buddha. Yang dimana ini pun juga diajarkan oleh Sang Buddha pada masa itu. Keyakinan itu menjadi sangat penting sekali bagi diri kita. Untuk apa? Untuk menuntun diri kita ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang benar. Di mana kita memiliki keyakinan itu tadi saya jelaskan di awal, yaitu kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha sendiri itu siapa sih? Buddha sendiri siapa? Apakah Buddha itu rupang Buddha yang biasanya ada di rumah? Atau ada di wihara? Atau bahkan ada di liontin kita? Berarti di dada ya? Nah, tentu tidak. Tidak hanya itu, tetapi kita yakin terhadap Buddha itu bahwa kita meneladani sikap-sikap dari Sang Buddha tersebut yang menjadikan contoh untuk diri kita. Kita yakin akan hal itu. Maka Buddha ini sendiri pun disimbolkan berupa patung. Ada face-nya, ada diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, itu adalah Buddha. Nah, yang perlu kita teladani dari Buddha itu apa? Ya, silanya, moralnya. Itulah yang harus kita teladani. Kalau menjadi upasaka-upasika, kita bisa meneladani yang namanya 5 sila. Kalau menjadi seorang pabajita, nah pabajita ini terbagi menjadi 3. Wah, 3 sila, upasaka atau garawasa pun juga terbagi menjadi 2. Tetapi sama-sama menjalankan 5 sila kalau garawasa.
yang disebut sebagai upasika dan upasaka dan romo ramani. Itu adalah kelompok dari umat menjadi 3. Atasilani, samanera, dan para biku. Atasilani menjalankan yang namanya 8 sila. Sedangkan samanera menjalankan 10 sila. Kalau para biku pasti menjalankan 227 patimokkha. Nah, inilah yang harus kita teladani. Apalagi dalam kehidupan saat ini sulit sekali. Nah, saya katakan sulit sekali untuk menjalankan 5 sila saja sulit. Benar apa benar? Ibu, Bapak? Benar ya? Nah, sulit sekali. Kenapa? Menjalankan 1 sila, sila pertama saja. Kalau pergi dari rumah ke hutan, meditasi. Nah, kalau sekarang lagi ada pembangunan tempat meditasi di mana? Di Bangka. Nah, itu tempatnya di hutan. Nah, kemarin sempat melihat ke sana. Ternyata banyak apa? Banyak nyamuk. Nah, usahanya apa? Usahanya yaitu apa? Memberikan obat pengusir nyamuk, seperti itu. Tetapi kalau kita tidak yang namanya memiliki kesadaran, kita tidak mengetahui akan ajaran kalau di dalam agama Buddha sila pertama itu adalah tidak boleh membunuh. Nah, pasti langsung, aduh ada nyamuk, langsung seperti itu, langsung dibunuh. Kenapa ada rasa kepuasan setelah membunuh tersebut? Karena kita apa? Kita tidak memiliki yang namanya pengertian bahwa hal tersebut itu tidak baik. Apakah sila pertama itu hanya membunuh? Tentu tidak. Nah, tentu tidak ya, tidak hanya membunuh ya, Ibu Bapak. Tetapi sila pertama itu juga seperti penyiksaan, kekerasan, itu juga termasuk. Apalagi pada zaman saat ini, banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita akses. Terutama informasi yang seperti itu. Nah, kekerasan sering terjadi. Bahkan belum lama juga terjadi. Walaupun bukan di negara kita, nah, di negara tetangga, tetapi juga terjadi. Itulah pelanggaran sila pertama. Tetapi Sang Buddha pada saat itu menjalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan pada keadaan musim hujan, Sang Buddha sudah memprediksikan bahwa pada musim hujan, makhluk-makhluk yang berada di tanah mulai bermunculan. Kenapa? Untuk mencari tempat yang nyaman, tempat yang teduh. Agar tidak yang namanya melanggar Pancasila Buddhis yang pertama, Sang Buddha mengadakan apa? Masa wasa. Nah, masa wasa berdiam diri selama 3 bulan di wihara. Agar apa? Untuk menghindari sila pertama. Kita yakin bahwa hal tersebut pun dapat membuat diri kita bahagia jika diri kita melaksanakannya dengan sangat baik. Nah, akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan. Bahkan manfaatnya pun kita di kehidupan yang akan datang atau di kehidupan yang saat ini, kita dapat berusia panjang. Nah, berusia panjang, tidak sakit-sakitan jika kita selalu menjalankan sila pertama. Keyakinan yang pertama terhadap Buddha. Sedangkan keyakinan yang kedua ini adalah Dhamma. Dhamma itu siapa? Dhamma itu apa? Dhamma itu adalah ajaran daripada Sang Buddha itu sendiri. Dhamma itu bukanlah keyakinan yang hanya membabi buta, seperti keyakinan bahwa oh ajaran ini benar, oh yang dituliskan ini benar. Bukan hanya seperti itu. Tetapi ajaran yang dikatakan Dhamma ini adalah ajaran yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membawa manfaat dalam kehidupan kita saat ini dan saat yang akan datang. Itu yang dikatakan sebagai Dhamma. Jika Sang Buddha mengatakan juga bahwa kita sebagai umat Buddha, kita harus yang namanya ehipassiko. Dengar, lihat, dan buktikan.
Nah, dengar nih, sila pada hari ini ngomong, wah nggak boleh bapak ibunya, saudara-saudarinya untuk membunuh, karena akan menyebabkan apa? Nanti sering sakit-sakitan. Wah, saya nggak percaya sama sila. Nggak percaya sama sila. Saya mau coba lah. Mau coba apa? Membunuh binatang atau membunuh manusia akan menyebabkan penderitaan. Kalau yang secara langsung yang dapat kita lihat efeknya, membunuh sesama manusia. Ketika kita membunuh, pada saat itu ada orang mengetahui, wah, kita langsung kena hukum. Nah, inilah karma secara langsung yang terjadi. Tetapi kalau ngumpet-ngumpet beda sila, nggak ketahuan nantinya. Nah, ada pepatah mengatakan, bangkai disimpan secara rapi pun akan tercium baunya. Nah, sama halnya dengan ajaran Sang Buddha, kita harus yang namanya ehipassiko. Dengar, lihat, buktikan. Ketika pada malam hari ini mendengar, membuktikan bahwa oh saya tidak melakukan yang namanya pelanggaran sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, maka akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Apalagi pada zaman saat ini, sila kelima mudah dilanggar. Nah, mudah dilanggar. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya sempat menghadiri acara di mana acara tersebut membahas tentang kenakalan anak remaja, terutama apalagi ini ibu-ibunya ya, bisa yang namanya nanti mengarahkan anaknya bagaimana tentang kenakalan remaja. Nah, di sini tentang kenakalan remaja ini kita diminta untuk memberikan yang namanya sedikit tulisan di situ, nah, untuk sebuah pedoman untuk semuanya, memberikan sebuah arahan bagaimana sih dalam kehidupan agama Buddha itu tentang kenakalan remaja ini. Ada sebuah kenakalan remaja kasus anak masih SMP, nah, karena ingin coba-coba melanggar sila kelima dengan apa? Hanya mudah kalau dulu kita ketahui dengan lem bisa. Nah, saat ini lebih kreatif lagi kasusnya. Dengan apa? Dengan pembalut wanita. Coba. Nah, hal ini sangat-sangat mudah sekali untuk didapatkan pelanggaran sila kelima. Apalagi anak-anak yang tidak mengetahui dan tidak yakin akan ajaran yang dianutnya. Nah, inilah mengapa peran daripada orang tua, peran daripada lingkungan sekitar juga harus yang namanya diperkuat kembali. Untuk apa? Untuk memberikan keyakinan terhadap orang-orang di sekeliling kita, terutama kepada diri kita. Nah, terutama kepada diri kita. Yakin terhadap ajaran diri kita. Bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, sedangkan keyakinan yang ketiga. Nah, keyakinan yang ketiga yaitu keyakinan terhadap Sangga. Sangga ini adalah keyakinan yang mewakili terhadap pencerahan atau tingkat kebahagiaan yang tertinggi. Yang dimana Sangga ini pada kehidupan Sang Buddha menjalani kehidupan sebagai seorang papacita. Nah, hal tersebutlah yang membuat diri kita juga harus memiliki keyakinan. Karena apa? Oh, ternyata ada juga yang menjalankan kehidupan seperti seorang Buddha. Berbahagialah yang terlahir sebagai seorang pria. Karena apa? Salah satu syarat untuk menjadi seorang calon Buddha adalah seorang laki-laki. Nah, tetapi apakah seorang wanita tidak bisa bahagia? Tentu bisa, walaupun tidak menjalani kehidupan sebagai seorang papacita atau anggota sangga, kita bisa menjalaninya di rumah. Dengan apa? Menjalankan 8 sila. Kita bisa
untuk mencapai kebahagiaan diri kita sendiri. Karena kita yakin akan ajaran daripada Sang Buddha itu sendiri. Nah, tetapi kita juga memiliki keyakinan terhadap Sangga. Karena apa? Karena Sangga juga merupakan siswa daripada Sang Buddha itu sendiri. Yang sedikit demi sedikit menjalankan peraturan atau menjalankan silanya dengan baik seperti yang dilakukan oleh Sang Buddha. Nah, ada beberapa peraturan. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal, 8, 10, dan juga 227. Seperti itu. Nah, di dalam agama Buddha juga terdapat 2 ciri-ciri keyakinan. Nah, ciri yang pertama, membuka pandangan. Membuka pandangan. Membuka pandangan itu meliputi keterbukaan dan keingintahuan. Seperti pada malam hari ini, ibu bapaknya sudah sangat baik sekali. Kenapa saya katakan sangat baik sekali? Karena sudah memiliki yang namanya keingintahuan untuk apa? Untuk ajaran Sang Buddha Dhamma itu sendiri. Tentang kebaikan. Bagaimana ya saya untuk memperkuat keyakinan saya? Nah, di sini Bapak Ibunya, saudara-saudarinya, apakah sudah 100% yakin terhadap ajaran agama Buddha? Yakin sila. Wah, yakin 100% saya sudah. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Nah, saya ada sebuah cerita. Saya ada sebuah cerita baru beberapa hari yang lalu. Nah, baru beberapa hari yang lalu saya alami sendiri. Yang dimana keyakinan yang kuat ini dapat membuat diri kita antara terselamatkan dan tidak terselamatkan. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, di sini ada seorang umat kemarin, seorang umat. Beliau ini merupakan seorang romo, yang dimana beliau ketika menjadi seorang romo, beliau sangat baik sekali. Bahkan beliau ini tidak pernah, setahu saya ya, karena beberapa kali bertemu, bukan beberapa kali, sering sekali bertemu, beliau ini tidak pernah yang namanya menolak undangan daripada umat untuk membantu. Nah, tetapi pada saat ini beliau sakit. Pada saat ini beliau sakit. Nah, karena adanya keyakinan terhadap diri beliau, beliau ini lambat laun sembuh. Sakitnya ini sangat parah sekali. Bahkan beliau membutuhkan beberapa hari yang lalu beliau membutuhkan 7 kantong darah. Wah, menyeramkan sekali ya, 7 kantong darah. Dapat dari mana Sila? Di rumah sakit ada. Nah, di rumah sakit ada. Tidak, tetapi karena kebajikan beliau yang sangat luar biasa, pada saat ini langsung berbuah. Yang dimana mendapatkan donor darah dari siapa? 2 biku, 2 atasilani, dan rekan-rekan. 3 berarti ya yang umat awam. Nah, kalau tidak adanya kebajikan dan keyakinan terhadap diri beliau sendiri, keyakinan terhadap ajaran Buddha bahwa saya menanamkan kebajikan, maka saya juga akan mendapatkan sebuah kebajikan. Tapi beliau yakin akan hal tersebut. Akhirnya apa? Mendapatkan manfaatnya, mendapatkan balasannya. Bahkan dinyatakan oleh dokternya ya, ini kalau sampai tidak dapat, ya mungkin maaf saja, tidak bisa tertolong. Tetapi setelah mendapatkannya, beliau romo tersebut sembuh. Katanya beliau hanya 1 yang diucapkan dalam batin. Karena apa? Beliau sempat sadar. Dan beliau mengatakan bahwa hanya 1 kata yang saya ingat pada saat itu. Kata apa? Buddho, Buddho, Buddho. Yakin terhadap Buddha. Bahwa ajaran yang diajarkannya dan Sang Buddha sendiri adalah guru yang harus dan patut dicontoh. Beliau yakin
sangat yakin. Akhirnya apa? Menyelamatkan hidupnya pada saat itu. Sungguh bahagia ya, hanya yakin terhadap Buddha, tetapi menyelamatkan hidup. Wah, sungguh bahagia sekali. Nah, hal itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan memiliki keingintahuan bahwa ajaran Dhamma apa yang belum saya Dhamma apa yang belum saya ketahui dan belum saya praktikkan. Hal seperti apa? Apakah perilaku saya seperti ini bisa yang namanya menuntun saya ke dalam jalan kebaikan, jalan kebahagiaan? Apakah hal ini ada dalam ajaran agama Buddha ataukah tidak? Nah, di dalam agama Buddha juga kita ketahui ya, kita ketahui bahwa di dalam ajaran agama Buddha bahkan pernah yang namanya berada di puncak keemasan atau kejayaan. Nah, itu siapa? Raja Asoka. Nah, pilarnya ya, pilar Raja Asoka. Kita mengetahui bahwa pada abad kedua, pedoman pada masa menunjukkan untuk mewujudkan sikap jaga kerukunan beragama. Maaf. Nah, kerukunan beragama. Yang dimana pilar Raja Asoka ini inti dan artinya itu apa? Kita meyakini agama diri kita, tetapi kita juga harus menghormati agama orang lain. Hal inilah yang akan menjadikan diri kita damai di kehidupan saat ini. Saling toleransi, tenggang rasa, itu harus ada dalam diri kita. Yang dimana pada saat itu pilar Raja Asoka ini sangatlah ini ya, memiliki puncak kejayaan dan keemasannya sendiri. Bahkan sampai saat ini pun masih menjadi salah satunya ya, salah satunya yang dimana menjadi pedoman untuk diri kita bahwa kerukunan itu adalah untuk saling menghormati dan memiliki rasa toleransi. Hal inilah yang akan membuat diri kita memiliki kedamaian dalam diri kita sendiri, bahkan kedamaian dalam kehidupan yang akan datang, bahkan di masyarakat. Seperti itu. Nah, ada juga sebuah kisah di dalam kehidupan Sang Buddha pada saat itu, yaitu Sang Buddha memiliki percakapan dengan Ananda, yaitu tentang pentingnya musyawarah dalam kehidupan kita. Yang dimana Ananda pada saat itu membahas tentang kaum wajib. Nah, Bapak Ibunya sudah pernah mendengarkan? Sudah pernah baca belum ini? Belum silakan. Sudah? Wah, belum ya? Satu, kalau belum berarti saya pas untuk menyampaikannya. Kalau sudah, ya, nah kan seperti itu. Ya, tetapi jika belum mengetahui, pada saat ini saya akan memberitahukannya. Secara singkat saja, yaitu percakapan Sang Buddha tentang bagaimana pentingnya musyawarah. Nah, pentingnya musyawarah untuk membuat kesejahteraan bagi diri kita. Yang pertama, itu adalah mengadakan musyawarah secara tetap dan teratur yang dihadiri oleh banyak orang. Nah, jadi kalau ada problem antara A dan B, kita juga harus yang namanya mengadakan musyawarah di situ. Seperti ketika dalam organisasi atau bahkan dalam wihara. Wah, besok, apalagi seperti malam hari ini saja, besok SBD diisi dengan siapa ya? Nah, di sini harus adanya musyawarah. Kita mengadakannya berapa hari ya? Di jam berapa ya? Nah, ini harus adanya musyawarah. Walaupun tidak dengan semua umat, tetapi hanya beberapa pengurus. Nah, tetapi hal ini pun harus dilakukan. Untuk apa? Untuk membuat kedamaian. Agar apa? Tidak
miskom. Miskom itu apa? Miskom itu adalah kurangnya komunikasi. Wah, saya sedikit lupa nih ya, akhirnya. Karena grogi juga nih ya. Ya, itu adalah yang pertama, musyawarah itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita, apalagi untuk membuat diri kita itu lebih nyaman, tenang, agar nanti tidak, wah kemarin kan saya tidak ikut, saya tidak mau dengan penceramah A, tidak mau dengan penceramah B. Nah, hal ini akan memicu yang namanya cekcok atau pertengkaran yang mengakibatkan apa? 3 akar kejahatan kita meningkat, terutama apa? Yang kedua, dosa, kebencian. Nah, nanti jadinya ketika akan mengadakan lagi, nggak maulah. Jadinya apa? Keyakinannya berkurang. Padahal yang disampaikan adalah tentang ajaran Sang Buddha. Jika kita ingin yang namanya maju, ya kita harus melihat ajarannya, bukan orangnya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama adalah tentang musyawarah. Yang kedua adalah tentang perselisihan dan perbedaan pendapat. Nah, hal ini harus diselesaikan secara damai. Jika belum selesai, ya jangan ditinggal. Kan seperti itu. Kalau percecokan, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam rumah tangga, kalau adanya percecokan atau perselisihan pendapat, ya diselesaikan pada saat itu. Tidak menunda-nunda. Kalau menunda-nunda nanti melihat sendalnya saja sudah nggak mau. Kan gitu. Ya. Nanti, wah nggak maulah, ada sendalnya, ada orangnya di situ, saya nggak suka. Kan seperti itu. Nah, hal ini juga harus yang namanya diluruskan. Nah, sedangkan yang ketiga ada 4. Nah, percakapan ini ada 4 intinya. Ya. Yang ketiga, selalu memperhatikan dan menghormati orang-orang yang memberikan pendapat. Jadi, kalau kita nih ada orang lain walaupun lebih tua, tetapi kita juga memberikan yang namanya kesempatan kepada orang-orang untuk memberikan pendapat agar seperti di awal tidak terjadinya percekcokan. Itu adalah memperhatikan, merawat, dan menyoba yang bukan tempat ibadah diri kita sendiri. Nah, jadi kalau nih biasanya di jalan-jalan ya, nah di jalan atau bahkan di jalannya itu ada 2 kalau kehidupan saat ini atau di era saat ini, jalannya itu ada 2. Di jalan memang jalan raya atau di jalan lewat status WA, kan seperti itu. Nah ya, jadi kalau di jalan raya sudah ketahuan nih, oh, ada yang minta bantuan untuk pembangunan, untuk anak yatim, atau bahkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu kelihatan. Nah, tetapi kalau di jalan status WA, itu paling mudah. Tinggal lihat, tinggal share, semua orang juga sudah tahu. Nah, kita juga sebagai orang modern, ya, orang modern juga harus yang namanya bisa menyeimbangkan era modern juga. Dengan apa? Dengan keyakinan kita. Kalau kita nih, kita belum yakin, tetapi sudah share-share-nya yang membuat orang lain yakin. Nanti kalau ditanya, tidak bisa menjelaskan. Wah, membuat orang lain makin ragu lagi. Kembali, yang tadinya hanya ragunya 25%, kita share nih tentang kebajikan, kebaikan, untuk menuntun orang tersebut untuk di jalan yang baik. Tetapi ketika ditanya, wah bagaimana ini, artinya bagaimana caranya untuk menjalankan, kita menjelaskan dengan apa? Dengan ketidaktahuannya kita. Orang lain akan apa? Orang lain akan menjadi tidak yakin. Keyakinannya apa? Tidak bertambah. Tadinya 25% malah bisa menjadi 50%. Seperti itu. Nah, untuk keyakinan dan
kedamaian ini, kita harus bisa yang namanya, yang pertama di dalam agama Buddha adalah kita harus bisa yang namanya menunjukkan sikap perdamaian diri kita sendiri. Yang paling utama adalah seperti dibilang Raja Asoka, saling toleransi, baik dengan satu maupun dengan yang lainnya. Yang dimana hal ini sangat-sangatlah penting. Toleransi ini apakah hanya dilakukannya sesama umat kita sila? Tidak, tetapi terhadap semuanya. Bahkan toleransi ini tidak hanya kepada umat manusia, kepada semua makhluk. Contohnya adalah ketika kita melihat binatang yang di jalanan. Seperti itu. Kalau kita yakin bahwa kita memberikan makan kepada mereka, kita juga akan mendapatkan balasannya juga. Seperti itu. Kita yakin, dan itu pun bukan membawa perdamaian di luar atau masyarakat, tetapi membawa perdamaian di dalam batin kita. Karena kita telah menolong makhluk tersebut. Nah, hal itulah yang membuat diri kita sebagai umat Buddha harus memiliki yang namanya keyakinan terhadap Buddha terutama adalah sifat-sifat dari Sang Buddha. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang memperkuat keyakinan untuk membangun sebuah kedamaian dalam batin maupun dalam bermasyarakat. Semoga kita semua bisa menjalankan hal tersebut dan bisa yang namanya saling toleransi, baik toleransi terhadap diri kita maupun toleransi terhadap orang lain. Saya Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi umat yang berada di Zoom, bisa mengaktifkan kolom fitur raise hand atau menyalakan mikrofon atau menulis di kolom chat untuk bertanya. Saya persilakan. Selamat malam, Sila. Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Sila, saya mau tanya. Ya. Kedengeran ya suara saya, Sila? Kedengeran? Ya. Kalau malas meditasi itu, kalau Sila apa kiat-kiatnya? Oh. Kalau malas meditasi itu bagaimana caranya? Ya, kiatnya dari Sila mungkin ada panduan atau ada nasihat atau bagaimana? Oh, bagaimana caranya kalau kita malas meditasi gitu ya? Caranya bagaimana kalau kita malas meditasi? Benar ya, Bu Rita ya? Benar. Oke. Nah, bagaimana caranya sih, Sila? Kita kan dalam ajaran agama Buddha yang terpenting adalah sila, samadhi, dan panya. Sudah menjalankan sila dengan baik, tapi samadinya malas. Malas sekali. Bagaimana caranya? Sebenarnya samadhi itu bukan hanya duduk diam bermeditasi. Nah, tetapi samadhi itu adalah kesadaran. Sadar setiap waktu, sadar setiap saat. Nah, kalau kita lagi malas yang namanya duduk bersamadhi, duduk dalam posisi duduk diam yang biasanya dilakukan ketika selesai puja bakti, kita melakukannya dengan apa? Dengan berjalan. Nah, berjalan ini bukan hanya meditasi jalan yang pelan-pelan bukan. Tetapi kita bisa melakukan yang namanya cangkamana. Nah, cangkamana itu seperti apa? Cangkamana itu seperti
hanya kanan kiri kalau jalan, tapi kita fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan. Fokus terhadap apa yang pada saat itu kita lakukan. Kalau pikiran kita ketika berjalan, ya kita harus fokus pada jalan kita. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, tetapi juga kita bisa yang namanya, kalau tidak mau meditasi hanya berjalan seperti itu, saya maunya yang lain sih lah. Maunya yang lain, bisa. Karena meditasi adalah kesadaran ya. Meditasi adalah kesadaran. Bisa melakukan yang namanya hobi. Hobinya apa? Nah, kalau hobinya memasak, ya kita harus memiliki kesadaran hal tersebut. Kalau lagi motong, oh motong itu seperti ini ya, rasanya tangan kita menahan, tangan kita mengetuk, seperti itu mengetuk memegang pisau tersebut. Kalau motong, oh ini keras, oh ini lembek, ini bisa disadari. Nah, hal apapun yang kita lakukan jika kita sadari, maka kita sedang bermeditasi. Seperti itu. Jadi caranya hanya satu, lakukan yang kita lakukan itu dengan penuh kesadaran. Kalau lagi malas, seperti itu. Bagus sekali, Sila. Sangat menginspirasi saya. Kalau pas kadang duduk itu waktunya juga nggak ada, jadi terus udah duduk males gitu, jadinya lebih bisa dilakukan untuk keseharian ya, Sila ya. Iya, benar sekali. Ya. Sama-sama. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Sofia. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Saya tunggu beberapa saat ya. Sepertinya sudah ada, tidak ada yang bertanya lagi. Baik. Anumodana kepada Atasilani Karunasarani atas Dhammasri sana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktekkan Dhamma. Selanjutnya, pengumuman. Besok pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022, Puja Bakti SPD akan diisi oleh Atasilani Dhammanandini. Para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita, melalui transfer ke rekening Yayasan Samagiriya yang ditayangkan melakukan transfer rekening Yayasan Samagiriya sesuai dengan keterangan yang ada di tayangan yang sedang berlangsung. Kepada Atasilani Karunasarani, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Atasilani dalam acara SPD ini. Kami persilakan Atasilani jika ingin melanjutkan aktivitas dan semoga kita bisa berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Anumodana Atasilani. Anumodana. Sila. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Saya izin terlebih dahulu ya. Ya, Sofioto. Sofioto, Namo Buddhaya. Selanjutnya pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, bagi Bapak Ibu yang memegang buku Parita, silakan buka halaman 122.
Nanti kita bacakan artinya juga bersama-sama. Andamayang bati danang karo mase punya sidani kathasa yananya nikatani me te sang jabakino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meja pyaditawa anye maja tawerino zata titanti lokasming te bumma jatuyo nika banje kajatuwo kara sangsaranta bhawa bawe nyatang ye patidana me anumodhantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang hiwedayung maya dinana ponyanang anumodhana hetuna sape sata sadahontu awera sukajiwino kema padan japa pontu tesa sasit jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.